Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggun Olia Purba dengan NIM A1D525078 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebijakan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rinita Istiqomah SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat relevan dengan dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu digitalisasi pendidikan. Topik ini saya angkat karena digitalisasi pendidikan bukan sekedar soal teknologi. Ini adalah soal keadilan, soal pemerataan, dan soal masa depan jutaan anak Indonesia yang berhak mendapat pendidikan berkualitas dimanapun mereka berada. Dalam video ini, saya akan membahas mulai dari identifikasi isu, analisis kebijakan pemerintah, tinjauan teoritis, hingga analisis kritis beserta gagasan solusi yang bisa kita tawarkan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan sudut pandang baru dalam memahami kebijakan pendidikan di Indonesia. Selamat menyimak! Bayangkan jutaan anak Indonesia di pelosok negeri dari Kalimantan Tengah hingga Papua kini bisa belajar menggunakan layar interaktif digital di kelas mereka. Inilah wajah baru pendidikan Indonesia. Tapi apakah digitalisasi ini sudah benar-benar merata? Apakah semua siswa merasakannya? Mari kita telaah bersama. Mengapa digitalisasi pendidikan menjadi isu yang penting dan strategis? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan ribu sekolah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan disinilah letak masalahnya. Data menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjangkau 288.865 satuan pendidikan dalam program digitalisasi. Angka yang terdengar besar, tapi di sisi lain masih ada ribuan sekolah di daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang belum memiliki akses internet dan bahkan belum memiliki listrik yang stabil. Inilah yang disebut kesenjangan digital atau digital divide. Bukan hanya soal ada atau tidaknya perangkat, tapi soal apakah setiap anak Indonesia benar-benar punya kesempatan yang sama untuk belajar di era digital ini. Dan inilah isu yang akan kita analisis secara mendalam. Lalu, bagaimana respon pemerintah terhadap isu ini? Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan digitalisasi pembelajaran sebagai prioritas nasional. Ia menyebutnya sebagai lompatan besar transformasi pendidikan Indonesia. Kemendikbudrismen kemudian menerjemahkan kebijakan ini melalui anggaran sebesar 52,12 triliun pada tahun 2026. Ada 3 program utama yang dijalankan. Pertama, Papan Interaktif Digital atau IFP. Hingga akhir 2025, sudah lebih dari 173.000 papan interaktif digital terpasang di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Bahkan pada 2026, direncanakan penambahan hingga 1 juta panel baru, 3 panel untuk setiap sekolah. Kedua, koneksi internet via Starlink. Untuk sekolah di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan biasa, pemerintah menggunakan teknologi satelit Starlink untuk menghubungkan 8.152 sekolah ke internet. Ketiga, revitalisasi sekolah. Sebanyak 16.179 satuan pendidikan ditargetkan direvitalisasi fisiknya pada 2026. Tersebar lebih dari 9.000 desa di seluruh Indonesia. Total realisasi anggaran digitalisasi sekolah hingga Mei 2026 sudah mencapai 2,6 triliun. Ini adalah langkah yang sangat besar. Tapi apakah sudah cukup? Dalam kajian kebijakan pendidikan, ada satu teori yang sangat relevan untuk memahami digitalisasi pendidikan, yaitu teori equity in education atau pemerataan pendidikan. Teori ini menyatakan bahwa setiap anak
tanpa memandang latar belakang ekonomi, lokasi geografis maupun kondisi sosialnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan setara. Timbangan itu belum seimbang, dan tugas kebijakan pendidikan adalah menyeimbangkannya. Digitalisasi pendidikan dalam perspektif teori ini seharusnya menjadi jembatan yang mendekatkan dua kutub tersebut, bukan justru memperlebar jurangnya. Setelah memahami kebijakan dan teorinya, sekarang saatnya kita berpikir kritis. Ada beberapa kelebihan yang patut kita apresiasi dari kebijakan digitalisasi ini. Pertama, skalanya sangat besar, mencakup ratusan ribu sekolah secara nasional. Kedua, anggaran yang dialokasikan sangat signifikan, mencapai 52 triliun. Ketiga, pemerintah menyediakan platform belajar digital secara gratis bagi siswa dan orang tua. Keempat, ada visi jangka panjang yang jelas. Dan kelima, ada sinergi yang mulai dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, di sisi lain, kita juga harus jujur melihat kelemahannya. Masih banyak sekolah yang belum memiliki listrik yang stabil, sehingga perangkat digital yang sudah disalurkan tidak bisa digunakan secara optimal. Akses internet di banyak wilayah masih sangat terbatas. Banyak guru, terutama di daerah, belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi baru. Kebijakan ini terkesan masih berfokus pada infrastruktur fisik saja, belum menyentuh kualitas pembelajaran secara mendalam, dan konten pembelajaran digital berbahasa lokal yang relevan masih sangat terbatas. Jadi, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan digitalisasi bukan sekedar bagi-bagi alat, tapi benar-benar mengubah cara belajar dan mengajar di kelas. Sebagai mahasiswa yang mempelajari kebijakan pendidikan, tentu kita tidak berhenti hanya pada kritik. Kita juga harus menawarkan gagasan solusi yang konstruktif. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua, dibutuhkan sebuah ekosistem yang menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Pertama, pelatihan guru yang berkelanjutan. Guru adalah kunci utama. Tanpa guru yang mampu dan percaya diri menggunakan teknologi, perangkat secanggih apapun tidak akan berdampak. Kedua, pengembangan konten lokal. Materi pembelajaran digital harus relevan dengan konteks budaya dan bahasa daerah siswa, bukan hanya terjemahan dari konten asing. Ketiga, penguatan infrastruktur dasar. Listrik dan internet adalah prasyarat. Tanpa keduanya, digitalisasi hanyalah mimpi. Keempat, pelibatan orang tua. Proses belajar tidak berhenti di sekolah. Orang tua perlu dilibatkan agar mendukung pembelajaran digital di rumah. Kelima, penguatan komunitas. Sekolah harus menjadi pusat ekosistem digital di desa dan kecamatan. Dan keenam, evaluasi berbasis data. Setiap program harus diukur dampaknya secara berkala, bukan hanya dilihat dari jumlah perangkat yang tersalurkan, tapi dari perubahan kualitas belajar siswa. Kesimpulan, digitalisasi pendidikan merupakan upaya penting untuk menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini membawa banyak manfaat, tetapi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan internet, listrik, dan kesiapan guru di beberapa daerah. Karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak agar digitalisasi benar-benar meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah refleksi. Digitalisasi pendidikan bukan hanya soal teknologi. Ini adalah soal keadilan, soal apakah seorang anak di pedalaman Papua memiliki kesempatan yang sama dengan anak di Jakarta untuk meraih masa depan terbaiknya. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar slogan. Ia adalah janji bahwa dari Sabang sampai Merauke, setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan bermimpi setinggi-tingginya. Digitalisasi pendidikan adalah salah satu kuncinya.
Mari kita kawal bersama agar ia benar-benar menjadi jembatan kesetaraan, bukan jurang baru. Terima kasih sudah menyimak video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.